Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu, Chu Feng berdiri diam dengan wajah kosong. Jangankan untuk melihat dengan mata telanjangnya, Chu Feng bahkan tidak bisa mendeteksi apapun dengan kekuatan spiritualnya. Namun tampaknya Chu Feng sudah tahu, kalau Taiko tidak akan mengatakan kata-kata itu tanpa alasan. Jadi, dia hanya bisa menggunakan mata surgawinya. Dan ketika dia melakukannya, dia langsung terkejut. Dia menemukan seseorang yang sedang bersembunyi. Meskipun ia dengan sengaja menyembunyikan dirinya dengan demikian dan bentuknya sangat buram, tapi dengan kekuatan pengamatan yang kuat dari mata surgawi, Chu Feng masih dapat mengidentifikasi dirinya sebagai Raja Bumi. Dia menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan dia pasti memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan kamu. Jadi, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Tapi Chu Feng, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu dapat menemukan aku kapan saja. Tapi kamu juga harus ingat, jangan datang ke Akademi Forseas lagi setelah hari ini, ucap Taiko. Saat Taiko berbicara, dia memberikan kristal seukuran telapak tangan kepada Chu Feng. Itu adalah Sphere of Sealing, dan di dalamnya ada energi aneh yang mendukung makhluk seperti burung pengiriman. Ini sudah jelas bahwa Delivery Bird dapat menemukan Taiko, dan akan membantu Chu Feng mengirim pesan kepadanya. Terima kasih Senior Taiko, ucap Chu Feng. Setelah menerima burung pengiriman, Chu Feng sekali lagi menyatakan rasa terima kasihnya pada Taiko. Setelah itu, Taiko tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan senyum yang dikenakan di wajahnya, saat dia melambaikan tangannya dalam perpisahan, dia pun segera pergi. Orang yang disebut Taiko ini benar-benar tidak sederhana. Chu Feng, tahukah kamu dari mana asalnya? Tanya Raja Bumi. Setelah Taiko pergi, Raja Bumi juga muncul dan datang ke sisi Chu Feng. Aku hanya tahu bahwa Taiko senior ini adalah instruktur ilahi di Akademi Forseas. Adapun hal lainnya, aku juga tidak terlalu yakin, jawab Chu Feng dengan jujur. Instruktur ilahi, aku benar-benar tidak berharap orang seperti itu disembunyikan di dalam Akademi Forseas, ucap Raja Bumi. Raja Bumi tetap melihat ke arah kepergian Taiko, dan matanya penuh dengan gundukan serta kejutan. Raja Bumi Senior, apakah Taiko Senior ini sangat kuat? Tanya Chu Feng dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Sebagai Raja Bela Diri dan Spiritualis dunia jubah emas, Raja Bumi kemungkinan bisa memahami kekuatan Taiko jauh lebih baik darinya. Kekuatan orang ini jauh di atas kekuatanku, jawab Raja Bumi. Apa? Seru Chu Feng dengan sangat terkejut. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia sudah menebak bahwa kekuatan Taiko berada di atas Raja Bumi, tapi setelah dia secara pribadi mengkonfirmasinya, Chu Feng masih saja merasa tidak percaya, dan terutama dengan kata jauh yang dia bicarakan. Maka artinya, orang itu sangatlah luar biasa. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan untuk melihat kembali pada Taiko. Tetapi baru pada saat itulah dia menemukan bahwa, ternyata dia sudah menghilang. Sebuah pertanyaan tak terhindarkan muncul di benaknya pada saat yang sama, dan itu terjadi pada Raja Bumi juga. Siapa sebenarnya Taiko ini, pikir Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu tahu tentang keadaan saat ini dari wilayah Laut Timur? Raja Bumi tiba-tiba bertanya. Aku sedikit memahaminya, tapi aku tidak yakin apakah itu akurat atau tidak. Jawab Chu Feng sambil mengangguk, lalu memberitahu Raja Bumi apa yang dia ketahui tentang situasi saat ini. Itu tidak terlalu jauh. Situasi saat ini adalah seperti yang kamu katakan. Kepulauan Eksekusi Immortal telah secara resmi menyatakan perang besar-besaran melawan Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, dan mereka mengumpulkan sekutu dari berbagai tempat. Namun untungnya, Crippling Night Demon Sect masih bisa menanganinya. Sebenarnya alasan aku datang untuk mencari kamu adalah, karena ada sesuatu yang berhubungan dengan kamu. Setelah diskusi antara aku, Raja Emas, dan Raja Kayu,
kami memutuskan lebih baik bagi kamu untuk secara pribadi mengurus ini, kata Raja Bumi. Raja Bumi Senior, sebenarnya ada apa? Chu Feng buru-buru bertanya. Ketika dia mendengar itu terkait dengan dirinya, dia secara tidak sadar merasa kalau berita itu terasa tidak baik. Saat ini, Kepulauan Eksekusi Immortal memiliki kebencian yang luar biasa untuk Sekte Iblis Malam yang melumpuhkanku. Tetapi kebencian mereka untukmu sendiri, itu sama sekali tidak kalah dengan kebencian yang mereka rasakan terhadap seluruh Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Karena hal-hal yang telah kamu lakukan, itu memang cukup untuk menempatkan mereka di tempat yang sangat sulit. Dan pada saat ini, mereka tidak dapat menemukanmu. Kemarahan di hati mereka tidak bisa dilepaskan, jadi mereka mengarahkannya ke orang-orang yang berhubungan dengan kamu. Saat ini, mereka sudah tahu kamu berasal dari tempat yang disebut Benua 9 Provinsi. Jadi mereka tahu, pasti ada orang yang dekat dengan kamu di 9 provinsi. Mereka telah memutuskan untuk mengarahkan pedang mereka ke arah itu, dan melampiaskan kebencian mereka dengan menghancurkan 9 provinsi. Namun meski begitu, Kepulauan Eksekusi Immortal masih memasang penampilan yang benar kepada publik. Jadi karena nama mereka tidak bisa melakukan tindakan yang terlalu kejam. Maka dengan demikian, mereka pun telah membuat rencana, kata Raja Bumi. Apa yang mereka rencanakan? Chu Feng cepat bertanya. Hehehe. Raja Bumi pertama tersenyum bangga, dan kemudian berkata, anggota Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan telah tersebar di seluruh wilayah Laut Timur. Meskipun ini menyebabkan Sekte Crippling Night Demon terbelah, tapi ada keuntungan untuk semua kerugian ini. Karena para anggota di berbagai bidang, mereka telah menjadi jaringan informasi yang kuat bagi kami. Menurut laporan dari salah satu anggota kami memiliki konfirmasi bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka telah secara tersembunyi menginstruksikan sebuah dinasti di wilayah Laut Timur. Mereka ingin mereka membasmi benua 9 provinsi, dan menggunakan alasan untuk merebut kekuasaan. Adapun seperti apa dinasti itu, mereka hanyalah kekuatan kecil. Tentu saja, mereka tidak berani menentang niat dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Jadi pada beberapa hari yang lalu, mereka sudah memulai perjalanan mereka. Mereka memimpin seluruh ahli klan mereka, dan menuju benua 9 provinsi dengan tujuan untuk memulai pembantaian, ucap Raja Bumi. Sialan, seru Chu Feng. Ekspresi Chu Feng sangat berubah ketika dia mendengar informasi itu. Tinjunya secara tidak sadar menegang, dan di wajahnya, apa yang tampak bertepatan dengan amarahnya yang mengkhawatirkan. Pada saat ini, di benua 9 provinsi memang ada banyak orang yang penting bagi Chu Feng. Contohnya seperti Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi juga berada di 9 provinsi. Kepulauan Eksekusi Immortal telah benar-benar membuat langkah lebih dulu, dan Chu Feng juga tahu siapa yang membocorkan informasi ke Kepulauan Eksekusi Immortal. Orang yang memberi tahu mereka, itu pasti orang yang pernah ke 9 provinsi, yaitu keluarga Zi yang kotor. Meskipun Kepulauan Eksekusi Immortal telah membuat langkah sengit, tapi kamu tidak perlu panik. Crippling Night Demon Sect telah menyiapkan tanggapan, dan alasan aku ingin bertemu denganmu secepatnya adalah, untuk membicarakan hal ini denganmu, kata Raja Bumi sambil tersenyum. Raja Bumi Senior, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Chu Feng. Ikuti aku saja, jawab Raja Bumi. Dia melompat maju dan naik, dan terbang menjauh dari Akademi Forseas. Segera, Chu Feng pun mengikuti. Setelah mereka meninggalkan wilayah Akademi Forseas, mereka tiba di atas lautan yang luas. Gelombang laut itu begitu tinggi, sehingga mereka bisa menyentuh langit. Anginnya yang kencang mendatangkan malapetaka, dan selain suara gelombang yang bergelombang, itu adalah raungan binatang laut. Tetapi bagi wilayah Laut Timur yang luas, lautan seperti ini tidak lebih dari biasanya. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa, itu adalah salah satu lautan yang paling khas. Pada awalnya Chu Feng merasa bingung, mengapa juga Raja Bumi membawanya ke tempat ini. Tepat saat dia hendak bertanya, dia mendengar ledakan yang besar. Dari dasar laut, gelombang yang besar segera menyembur.
Ketika gelombang itu naik ke langit dan berguling-guling, hal besar juga muncul dalam garis pandang Chu Feng. Itu adalah kapal perang, dan kapal perang itu berwarna hitam. Kapal itu terbang keluar dari laut, dan secara bertahap naik ke udara. Kapal perang itu sangat besar. Di permukaannya, tidak hanya banyak formasi spiritual yang bisa menyerang dan bertahan, dan bahkan ada banyak istana dan menara yang besar juga. Jika dilihat, seolah-olah itu adalah kastil kecil yang terbuat dari baja. Namun yang paling penting adalah, Chu Feng bisa melihat di dek baja paling depan dari kapal perang itu, di sana sudah ada lebih dari 1000 orang berdiri dengan tertib. Yang terlemah berada di level ke-7 dari ranah surga, sedangkan yang terkuat berada di tingkat ke-9 dari ranah surga. Mereka semua berada di puncak ranah surga. Bang bang bang. Segera setelah itu, 9 ombak besar melonjak ke langit, dan setelah ombak kembali ke bawah, 9 kapal perang berwarna hitam yang lebih besar telah melesat keluar dari dalam laut. Ketika mereka naik ke udara, mereka perlahan-lahan melayang ke arah Chu Feng sambil membentuk garis. Tidak hanya 9 kapal perang lainnya memiliki tata letak yang sama persis seperti kapal pertama, bahkan jumlah orang dan kekuatan mereka sangat mirip dengan kapal perang yang pertama. Memiliki 10 kapal perang, dan lebih dari 10.000 ahli di puncak ranah surga, saat ini mereka semua berdiri di depan Chu Feng. Wush wush wush. Pada saat itu, 38 orang lain terbang dari dekat, dan tertib berdiri di depan Chu Feng dan Raja Bumi. Mereka adalah 38 dewa bela diri, dan meskipun kultivasi mereka hanya pada tahap awal ranah dewa bela diri, tapi mereka tetap seorang ahli di ranah dewa bela diri. Kami memberi hormat kepada Lord Earth King. Kami memberi hormat kepada Lord Chu Feng. Ucap mereka semua. Setelah mendatangi mereka, 38 martial lord itu setengah berlutut di udara secara bersamaan, lalu menyapa Raja Bumi dan Chu Feng. Kami memberi hormat kepada Lord Earth King. Kami memberikan penghormatan kepada Lord Chu Feng. Pada saat yang sama, semua ahli di ranah surga dari 10 kapal perang, mereka secara bersamaan berlutut di tanah juga, dan menyambut Raja Bumi dan Chu Feng. Raja Bumi Senior, ini, seru Chu Feng yang bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melihatnya. Adapun untuk Raja Bumi, dia dengan ringan tersenyum dan berkata, "Ini adalah respons yang aku siapkan untuk kamu. Kita akan menggunakan kekerasan untuk menekan kekerasan." Ucap Raja Bumi. Menggunakan kekerasan untuk menekan kekerasan, gumam Chu Feng. Lalu dengan segera Chu Feng sudah mengerti apa arti dari ucapan Raja Bumi, itu saat dia melihat armada di depan matanya. 10 kapal perang ini sangat mengesankan. Nilai dari masing-masing kapal itu sendiri, bahkan dapat dibandingkan dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Ini adalah harta nyata yang dibangun dengan investasi yang cukup besar. Tidak peduli apakah itu adalah lebih dari 10.000 ahli ranah surga di kapal perang, ataupun 38 martial lord yang berlutut di depannya, mereka semua adalah generasi yang lebih muda. Tidak ada seorang tetua di sana, bahkan seorang pria paruh baya juga tidak ada. Ini sudah jelas bahwa ke-10 kapal perang dan orang-orang ini, mereka dipersiapkan secara khusus hanya untuk Chu Feng. Raja Bumi ingin Chu Feng memimpin para ahli muda dari Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan untuk langsung menuju benua 9 provinsi, sehingga ia bisa membunuh dan menunjukkan kekuatannya kepada semua orang, yang memiliki niat jahat terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Contohnya adalah orang-orang di benua 9 provinsi. Chu Feng, aku tahu sedikit tentang dinasti yang menuju benua 9 provinsi. Mereka disebut dinasti Gao. Sedangkan untuk orang terkuat mereka, orang itu adalah pemimpin mereka saat ini. Dia berada di peringkat 6 martial lord. Kali ini, termasuk pemimpin itu sendiri, tentu saja ada 11 dewa bela diri yang menuju ke benua 9 provinsi, dan ada lebih dari 500 kultivator di puncak ranah surga, serta 6.251 kultivator di ranah surga kultivator. Untuk menghancurkan benua 9 provinsi, formasi orang-orang ini sudah lebih dari kata cukup. Sebenarnya di semua benua timur yang luas, itu tidak ada yang bisa bertahan melawan mereka.
Namun dengan pembentukan orang-orang yang aku siapkan untuk kamu, tentunya itu juga lebih dari cukup untuk membasmi dinasti Gao. Pimpin anak-anak muda ini ke benua 9 provinsi. Setelah itu, kamu tidak perlu memeriksa mereka. Biarkan saja mereka di sana, dan katakan kepada mereka untuk tidak kembali ke wilayah Laut Timur sendirian, kata Raja Bumi. Senior Earth King, terima kasih, ucap Chu Feng sambil menggenggam tangannya kepada Earth King. Karena informasi yang dia berikan benar-benar terlalu penting, dan semua ahli ini sangat penting juga. Chu Feng, kata-kata terima kasihmu ini terlalu banyak. Karena kamu sudah menjadi bagian dari Sekte Demon Knight Crippling, dan bagi mereka yang berani menyerang anggota kami, maka mereka hanya memiliki satu jalan, yaitu jalan menuju kematian. Pergilah. Dinasti Gao sudah bergerak. Jika kamu pergi sekarang, apalagi dengan kecepatan 10 kapal perang ini, kamu seharusnya tidak kesulitan untuk mengejar ketinggalan ini. Namun jika kamu menunda ini lebih jauh, kamu mungkin tidak akan berhasil datang tepat waktu, kata Raja Bumi. Chu Feng pun tidak ragu lagi. Dengan pasukan yang lebih dari 10.000 orang dari Sekte Demon Knight yang melumpuhkan, Chu Feng membawa mereka kembali ke benua 9 provinsi, yang merupakan tanah kelahirannya. Dia bersumpah untuk membunuh semua orang yang berani menyerang tanah kelahirannya. Tentu saja di benua 9 provinsi, tidak ada yang tahu tentang Chu Feng yang memimpin pasukan kembali. Bahkan mereka saja tidak tahu, bahwa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu secara bertahap semakin mendekat. Jadi untuk dinasti Jiang itu sendiri, dinasti mereka dipenuhi dengan hiasan dan sangat hidup. Bahkan di wajah setiap orang, itu ada senyum yang tidak bisa dihapus. Itu bukan karena alasan lain, tetapi karena pangeran yang memiliki bakat terbesar seperti Jiang Wuxiang, dia sebenarnya telah kembali. Sekitar 1 tahun telah berlalu sejak Jiang Wuxiang meninggalkan benua 9 provinsi, dan ketika dia melakukannya, Jiang Wuxiang sudah cukup kuat. Saat itu dia berada di tingkat ketiga dari ranah surga. Selain itu, Jiang Wuxiang adalah orang yang memiliki kekuatan garis keturunan terkuat di dinasti Jiang. Namun sekarang, Jiang Wuxiang sudah berada di tingkat ke-8 ranah surga. Selain itu, apa yang mengalir di dalam tubuhnya bukan lagi Royal Bloodline, tetapi Imperial Bloodline yang legendaris. Bagaimana mungkin dinasti Jiang tidak bersemangat? Imperial Bloodline sendiri adalah mimpi, yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Dalam hati banyak orang, itu bahkan sebuah legenda yang berasal dari zaman kuno. Namun sekarang pada saat ini, ada pemilik garis keturunan kekaisaran dalam dinasti Jiang. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka impikan, dan juga akan sulit jika mereka tidak ingin bahagia. Dan terutama sejak majelis 1000 klan tahun ini diadakan di dinasti Jiang mereka, ketika dinasti dari banyak daerah datang, Jiang Wuxiang dapat membanggakan kemuliaan dinasti Jiang mereka. Dan sejak saat itu di semua benua di bagian timur, tidak akan ada lagi satu dinasti pun yang berani memandang rendah dinasti Jiang. Seseorang bahkan bisa mengatakan pada hari tertentu di masa depan, dinasti Jiang dapat membantai untuk jalan kembali ke wilayah Laut Timur di bawah pimpinan Jiang Wuxiang, dan menahan tanah di tempat itu dengan banyak klan yang kuat. Itulah sebabnya, seluruh dinasti Jiang diselimuti oleh suasana gembira. Mereka bahkan mengirim undangan ke negara-negara seperti Sekolah Azure Dragon beserta World Spirit Guild, dan menyambut mereka ke dinasti Jiang untuk berbagi berita gembira seperti itu. Pada saat itu, di dalam dinasti Jiang, ada meja perjamuan yang didirikan. Beberapa orang yang paling terkenal di seluruh benua 9 provinsi, mereka semua ada di sana saat mereka memasuki jamuan makan. Aku benar-benar tidak akan pernah menyangka. Setelah 1 tahun yang singkat ini, para jenius yang dikirim akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Semuanya telah mencapai tingkat puncak dari ranah surga. Jika 1 tahun lagi berlalu, bukankah mereka semua akan menjadi Martial Lord? Di dalam perjamuan, orang yang paling terkenal dan kuat di benua 9 provinsi, yaitu Azure Dragon Founder, dia berbicara sambil tersenyum. Sebagai orang terkuat di benua 9 provinsi, ia juga merasa bahagia atas pencapaian yang dicapai Jiang Wuxiang dan yang lainnya.
Dan terutama untuk 3 orang dari 4 jenius Yeseng berasal dari sekolah Azure Dragon-nya, dan itulah yang membuatnya merasa bangga. Senior, kamu terlalu memuji kami. Alasan kami dapat mencapai tingkat kultivasi kami saat ini semua karena bantuan saudara Chu Feng. Sejujurnya, bahkan bloodline kekaisaran aku dapat diperoleh dengan bantuannya, ucap Jiang Wuxiang. Di saat Jiang Wuxiang menyebutkan Chu Feng, wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Chu Feng, ini sebenarnya karena Chu Feng. Seru semua orang. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, semua orang di tempat itu langsung tertegun, terutama untuk orang-orang dari dinasti Jiang. Semua ekspresi mereka sangat berubah, karena mereka tidak akan pernah mengira bahwa kekuatan Jiang Wuxiang dari garis darah kekaisarannya saat ini, itu diperoleh karena bantuan Chu Feng. Jika itu benar, maka Chu Feng benar-benar sangat membantu dinasti Jiang Ni. Maka dengan bantuan itu, jangankan mereka, bahkan generasi masa depan mereka tidak akan berani melupakannya. Namun karena bantuan itu sangatlah besar, maka itu tidak dapat dibayangkan. Terutama bagi mereka, yang memiliki warisan garis keturunan. Mereka tidak bisa mengerti, bagaimana caranya Chu Feng bisa membantu Jiang Wuxiang mendapatkan garis darah kekaisaran itu. Karena bagaimanapun juga, garis keturunan adalah hal yang sangat rumit. Itulah sebabnya, orang luar seharusnya tidak dapat membantu mereka sama sekali. Oleh karena itulah, banyak orang dinasti meragukan apakah kata-kata Jiang Wuxiang itu benar atau tidak. Kata-kata saudara Wuxiang sangat benar. Alasan kami memiliki prestasi kami saat ini, itu memang karena junior Chu Feng. Kata Zhang Tianyi, dan seolah-olah dia takut mereka tidak akan mempercayainya. Kami para sister juga dapat membuktikan hal ini. Su Rou dan Su Mei juga berbicara. Dan setelah mendengar semua kata-kata mereka, orang-orang di tempat kejadian saling memandang, desain wajah mereka penuh dengan emosi yang rumit. Itu bisa dikatakan mereka sedikit banyaknya meragukan, dengan kebenaran yang dinyatakan Jiang Wuxiang sejak dia berbicara sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya setelah keempat jenius itu berbicara. Mereka awalnya berpikir tingkat peningkatan Jiang Wuxiang sudah mencengangkan, dan itu bisa disebut sebagai jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang, seketika saja ini tidak terlihat seperti itu. Chu Feng yang telah berjalan keluar dari provinsi Azure, dia kemudian mengejutkan seluruh benua. Tampaknya ia memiliki prestasi yang lebih luar biasa, dan bahkan jauh di atas Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.